Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang integrasi ekonomi regional dengan tema Komunitas Ekonomi ASEAN pada mata kuliah International Business dengan dosen pengampu Bapak Eko Juni Wahyudi, SEMM, yang beranggotakan saya sendiri, Ulfianti dengan NIM 2314015 dan rekan saya yaitu Eva Bareklamen dengan NIM 2314010. Baik, mari kita lanjutkan dengan pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian integrasi ekonomi regional. Integrasi ekonomi regional adalah proses penggabungan ekonomi negara-negara di suatu wilayah geografis tertentu untuk menciptakan hubungan ekonomi yang lebih erat dan saling menguntungkan. Integrasi ini melibatkan berbagai bentuk kerjasama ekonomi, mulai dari penghapusan hambatan, perdagangan, hingga pembentukan pasar tunggal. Untuk pengertian yang kedua yaitu Komunitas Ekonomi ASEAN. Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) adalah sebuah integrasi ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi di antara negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip Komunitas Ekonomi ASEAN. Yang pertama kerjasama. AEC dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama dan kolaborasi antara negara-negara anggota. Hal ini penting untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. AEC menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua negara anggota, baik yang besar maupun kecil. Prinsip ini penting untuk membangun kepercayaan dan kesetaraan di antara negara-negara anggota. Yang ketiga, transparansi. Semua proses dan kebijakan yang terkait dengan AEC harus transparan dan dapat diakses oleh semua pihak. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap negara anggota memahami dan mendukung proses integrasi ekonomi. Yang keempat, keberlanjutan. AEC mendorong integrasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif yang mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini penting untuk memastikan bahwa integrasi ekonomi memberikan manfaat bagi semua. Selanjutnya ada pilar-pilar komunitas ekonomi ASEAN. Yang pertama, pasar tunggal. Pasar tunggal dan basis produksi tunggal. AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi tunggal dengan menghapuskan hambatan perdagangan dan investasi, menciptakan aliran barang, jasa, dan investasi yang bebas. Yang kedua, kompetitif. AEC bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN dengan mempromosikan investasi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, terintegrasi ekonomi. AEC bertujuan untuk mengintegrasi ekonomi ASEAN dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Selanjutnya yaitu adalah sejarah pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN. Yang pertama, ASEAN didirikan pada tahun 1967 oleh 5 negara pendiri. Yang pertama Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Tujuan awal ASEAN adalah untuk mempromosikan kerjasama regional dan stabilitas politik. Yang kedua, pada tahun 1992, ASEAN meluncurkan Deklarasi ASEAN tentang kerjasama ekonomi, menetapkan tujuan untuk menciptakan zona perdagangan bebas (AFTA) dan mendorong integrasi ekonomi. Yang ketiga, tahun 2007, ASEAN meluncurkan peta jalan menuju Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), menargetkan integrasi ekonomi yang lebih dalam dengan fokus pada pasar tunggal, basis produksi tunggal, dan ekonomi tunggal. Yang keempat, AEC resmi diluncurkan pada tahun 2015, menandai tonggak sejarah baru dalam integrasi ekonomi ASEAN dan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi tunggal. Selanjutnya yaitu ada tujuan utama Komunitas Ekonomi ASEAN. Yang pertama, meningkatkan perdagangan. AEC bertujuan untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN dengan menghilangkan hambatan perdagangan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif. Yang kedua, meningkatkan integrasi ekonomi, menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi tunggal. Yang ketiga, meningkatkan investasi, mendorong investasi di dalam wilayah ASEAN dengan mempromosikan iklim investasi yang stabil, transparan, dan kompetitif. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan peluang ekonomi baru, dan meningkatkan standar hidup masyarakat di seluruh wilayah ASEAN.
Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Eva Bareklamen. Perkenalkan, nama lengkap saya Eva Bareklamen. Di sini saya akan melanjutkan tentang cakupan liberalisasi dalam komunitas ekonomi ASEAN. Liberalisasi ada 4 macam, yaitu yang pertama liberalisasi perdagangan barang. AEC menargetkan liberalisasi perdagangan barang melalui penghapusan tarif dan hambatan non-tarif. Ini akan meningkatkan perdagangan intra-ASEAN dan membuka pasar untuk produk baru. Yang kedua, liberalisasi investasi. ASC bertujuan untuk meningkatkan liberalisasi investasi dengan menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi investor asing dan domestik, mendorong aliran investasi yang lebih bebas. Yang ketiga, liberalisasi perdagangan jasa. ASC bertujuan untuk meningkatkan liberalisasi perdagangan jasa dengan menghapuskan hambatan regulasi dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk investasi dalam sektor jasa. Yang keempat, mobilitas tenaga kerja. ASC mendorong mobilitas tenaga kerja terampil di seluruh wilayah ASEAN, memungkinkan profesional untuk bekerja di negara-negara anggota lainnya, dan meningkatkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Poin berikutnya, dampak komunitas ekonomi ASEAN bagi negara anggota. Itu ada 4 peningkatan. Yang pertama, peningkatan perdagangan, yaitu ASC telah mendorong pertumbuhan perdagangan intra-ASEAN, menciptakan peluang baru bagi perusahaan dan meningkatkan arus barang dan jasa di seluruh wilayah. Yang kedua, peningkatan investasi, yaitu ASC telah menarik lebih banyak investasi asing dan domestik ke wilayah ASEAN, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan standar hidup, yaitu integrasi ekonomi telah membantu meningkatkan standar hidup masyarakat di negara-negara anggota ASEAN dengan meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan akses ke barang dan jasa. Yang keempat, peningkatan daya saing, yaitu ASC telah meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN di pasar global, membuat perusahaan-perusahaan ASEAN lebih kompetitif dalam perdagangan internasional. Poin berikutnya, tantangan dan hambatan dalam implementasi komunitas ekonomi ASEAN. Yang pertama, perbedaan tingkat pembangunan. Beberapa negara anggota ASEAN memiliki tingkat pembangunan yang berbeda, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan tentang kebijakan dan peraturan. Kedua, hambatan non-tarif. Meskipun tarif telah dihapuskan, hambatan non-tarif seperti persyaratan teknis dan prosedur bea cukai masih menjadi kendala bagi perdagangan intra-ASEAN. Berikut perlindungan tenaga kerja. Mobilitas tenaga kerja terampil menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan tenaga kerja di negara anggota, serta potensi dampak negara bagi pekerjaan lokal. Yang berikut, perlindungan industri lokal. Liberalisasi perdagangan dan investasi dalam menimbulkan risiko bagi industri lokal di beberapa negara anggota yang membutuhkan perlindungan dan dukungan. Poin berikutnya, peran Indonesia dalam komunitas ekonomi ASEAN. Yang pertama, promosikan kerjasama. Indonesia telah aktif dalam mempromosikan kerjasama ekonomi regional dan mendorong implementasi AEC. Yang kedua, fokus pada pembangunan manusia. Indonesia telah menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN. Yang ketiga, dorong infrastruktur. Indonesia telah memprioritaskan pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas regional dan memfasilitasi perdagangan dan investasi. Yang keempat, peningkatan daya saing. Indonesia terus berupaya meningkatkan daya saing ekonominya agar dapat berkontribusi lebih besar dalam AEC. Poin berikutnya yaitu tentang kesimpulan. Jadi, ASC telah membuat kemajuan signifikan dalam mengintegrasikan ekonomi ASEAN, menciptakan peluang baru bagi perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, masih ada tantangan yang perlu ditangani untuk mencapai tujuan ASC secara penuh.
Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong AEC dan memastikan bahwa integrasi ekonomi memberikan manfaat bagi semua negara anggota. Kita perlu terus berupaya mengatasi tantangan dan membangun masa depan ASEAN yang lebih sejahtera dan makmur.